Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan analisis kebijakan kesehatan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa dengan NIM 210304501044, kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis kebijakan kesehatan. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai definisinya. Yang pertama, apa sih analisis itu? Jadi, analisis merupakan suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Selanjutnya, pengertian dari kebijakan. Kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang unsur atau sejumlah unsur berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi. Itu menurut Anderson. Selanjutnya yaitu kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Selanjutnya yaitu peran fungsi analisis kebijakan kesehatan. Yang pertama, adanya analisis kebijakan kesehatan akan memberikan keputusan yang fokus pada masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, analisis kebijakan kesehatan mampu menganalisis multidisiplin ilmu. Yang ketiga, analisis kebijakan kesehatan, pemerintah mampu memberikan jenis tindakan kebijakan apakah yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang keempat, memberikan kepastian dan memberikan kebijakan. Yang terakhir, analisis kebijakan kesehatan menelaah faktor-faktor yang muncul kemudian akibat dari produk kebijakan yang telah diputuskan atau dirundingkan. Materi selanjutnya yaitu karakteristik masalah kebijakan. Yang pertama, interdependensi atau saling bergantung. Yang kedua, subjektif. Di sini meliputi dianalisa, dievaluasi, diproses secara selektif, didiskusikan, didistribusi, dan dievaluasi. Yang ketiga, artifisial. Memenuhi muatan untuk sengaja mengacu prestasi, contohnya persaingan pada puskesmas. Yang keempat, dinamis, naik turun atau tidak menetap. Yang kelima, tidak terduga, meliputi tidak disangka seperti adanya isu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Materi selanjutnya mengenai kebijakan-kebijakan strategi. Di sini terdapat 4 yang meliputi. Yang pertama, isu-isu utama, yang kedua, isu-isu sekunder, yang ketiga, isu fungsional, dan yang keempat, isu minor. Selanjutnya, lingkup analisis kebijakan. Yang pertama, penetapan masalah kebijakan atau problem formation. Yang kedua, formulasi kebijakan. Yang ketiga, adopsi kebijakan. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, evaluasi. Materi selanjutnya yaitu metode analisis kebijakan kesehatan. Terdapat 2 metode. Yang pertama, kualitatif, meliputi deskriptif dan informan. Yang kedua, kuantitatif, meliputi data dianalisis dan angka statistik. Di sini materi selanjutnya yaitu tingkat analisis kebijakan kesehatan. Memenuhi 3. Yang pertama, pendekatan modus operandi. Yang kedua, perumusan modus evaluatif. Dan yang ketiga, pendekatan modus aturan. Materi selanjutnya mengenai kajian hasil analisis kebijakan. Yang pertama, masalah kebijakan. Yang kedua, masa depan kebijakan. Yang ketiga, aksi kebijakan. Yang keempat, hasil kebijakan. Dan yang kelima, kinerja kebijakan atau perubahan. Selanjutnya yaitu bentuk analisis kebijakan. Yang pertama, analisis kebijakan prospektif. Memenuhi, yaitu pemindahan informasi sebelum kebijakan. Yang kedua, analisis kebijakan retrospektif, yaitu pemindahan informasi setelah kebijakan. Yang ketiga, analisis kebijakan prospektif. Di sini memenuhi mixed method, yaitu sebelum dan sesudah. Selanjutnya yaitu teori keputusan. Terdapat 2 teori. Yang pertama, teori keputusan deskriptif, yaitu sebelum kebijakan diambil atau ada penjabaran. Yang kedua, teori kebijakan normatif atau retrospektif,
yaitu proses pemilihan, perbaikan setelah kebijakan diambil. Selanjutnya, pendekatan analisis kebijakan. Yang pertama, pendekatan empiris berdasarkan kebijakan sebelumnya serupa. Yang kedua, pendekatan evaluatif, layak atau tidak layak untuk membuat kebijakan. Selanjutnya yaitu komponen kebijakan, terdapat 4, yaitu yang pertama konten atau isi kebijakan, yang kedua proses, yang ketiga konteks, dan yang keempat aktor. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.